orang yang memakan riba itu berdirinya seperti orang yang kerasukan setan dari kegilaan. Gimana? Jadi kalau bisa dilihat, kadang yang masih diingatkan itu waktu sholatnya nggak bisa tetap, nggak bisa goyang dia. Ya, ada kan keluhan sedekah itu beda dengan infak ya. Kalau sedekah memberi tapi masih ada maksud, ada tujuan. Seperti kita memberi karena biar sehat, sakit itu kan biar sehat. Nah itu berarti tujuannya ke situ, atau memberi karena niat apa. Nah, karena sedekah itu menghilangkan bencana yang memberi. Nah, kalau yang menerima bisa jadi dapat, kalau langsung. Nah, tapi nggak besar, kecil. Nah, tapi walaupun kecil, seperti misalnya yang harusnya kena jatuh dahan kayu, karena dia sudah bersedekah, dia dihindarkan dari itu. Tapi yang menerima langsung bisa jadi kena duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan berkumpul untuk mempelajari ayat-ayat Allah supaya terang jalan kita. Baik, kita lanjut, kita mulai ayat 267 ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari yang baik-baik apa yang kalian kerjakan, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Dan jangan kalian memilih yang buruk darinya, kalian menginfakkan. Dan kalian tidak dengan mengambilnya, kecuali kalian memicingkan mata padanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ini kita diperintah untuk berinfak, memberi. Infak adalah memberi dengan menyenangkan. Jadi dari yang baik-baik apa yang kita usahakan. Dan jangan kalian memilih yang buruk, yang kita nggak suka terus kita berikan. Tapi yang kita sukai yang kita berikan. Karena Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Adalah setan menjanjikan kalian dengan kefakiran, dan dia menyuruh kalian dengan kekejian. Dan Allah menjanjikan kalian dengan ampunan darinya dan dengan karunia. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia memberi al-hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang diberi hikmah maka sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Ya. Jadi hikmah itu ilmu pemahaman, ilmu kesadaran. Itu diberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada orang yang diberi ilmu hikmah itu tanpa minta izin kan kepada siapapun, tapi Allah memberinya. Nah ini makanya kita disuruh sangka yang baik kepada siapapun. Karena siapa yang diberi hikmah itu maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Jadi kalau yang bisa menerima hikmah itulah orang yang berakal sehat. Dan apa yang kalian infakkan dari suatu nafkah atau
kalian bernazar dari suatu nazar, maka sungguh Allah Maha mengetahuinya, dan tidaklah bagi orang-orang zalim dari penolong. Jadi kita menginfakkan atau kita bernazar, walaupun kita baru merencanakan, itu kita harus perhatikan. Karena apa? Itu hati yang bicara. Jika kalian menyatakan sedekah, maka itu baik. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian memberinya kepada orang yang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan dia akan menghapus atas kalian kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha teliti. Jadi sedekah itu walaupun kita nyatakan itu masih baik. Tetapi lebih baik lagi kalau kita sembunyi memberikannya dengan kepada orang yang fakir, orang yang butuh. Karena di situ Allah akan menghapus kesalahan. Jadi yang makna menghapus itu memang kita udah buat salah. Kan catatan amal itu sudah tercatat. Nah, kalau dihapus berarti tidak ada lagi. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha teliti. Tidak atas kalian menunjuki mereka, akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka untuk diri kalian. Dan apa yang kalian infakkan hanyalah mencari ridha Allah. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, Dia memenuhi kepada kalian, sedang kalian tidak dizolimi. Jadi bukan kita yang memberi petunjuk kepada siapapun, akan tapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi apa yang kita infakkan itu sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Nah, kita mau menyimpan saham yang banyak, itu dengan sedekah, dengan infak, itu untuk diri kita sendiri. Dan apa yang kalian infakkan hanyalah mencari ridho Allah. Nah, ini kan sering saya mengatakan, apa itu infak? Menyenangkan. Nah, kalau apa yang kalian infakkan hanyalah mencari ridho Allah. Gimana mencari ridho Allah? Saya memberi kepada siapa misalnya, itu nggak ada tujuan apa, tidak ada tujuan apapun. Biar senang aja. Itulah infak itu. Jadi kalau kita menyenangkan orang, Allah senang. Nah, itulah yang dikatakan infak. Untuk orang fakir, orang-orang yang mereka terkepung di jalan Allah, tidak mereka mampu berdaya upaya di bumi, orang-orang yang bodoh mengira mereka adalah orang kaya dari dia menahan diri. Kalian mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka, tidak mereka meminta kepada manusia dengan paksa. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sungguh Allah dengannya Maha mengetahui. Maka sungguh Allah Maha mengetahui dengannya. Jadi untuk orang-orang yang terkepung di jalan Allah, orang-orang fakir, nggak mampu berdaya upaya, nggak ada jalan untuk mendapatkan rezeki. Tapi dia mampu menahan diri, tetap menahan diri, tidak meminta dengan paksa. Ya. Jadi kalau orang yang tidak mengetahui, mengira
orang kaya. Jadi nggak bisa kita lihat dari zahir orang kaya itu. Kadang ada orang naik mobil mewah, pas kebetulan di jalan nggak ada ini, habis minyak atau memang nggak ada uang. Nah, kita waktu dia meminta pertolongan sama kita, jangan kita kadang-kadang kan timbul merendahkan atau gimana gitu. Jadi itu kita nggak tahu memang kondisi seseorang yang itu, tapi dia minta tidak dengan paksa. Itu tanda-tandanya orang yang beriman, minta ya sekedar minta kalau memang sudah butuh kali. Kalau tidak, dia tetap menahan diri, sanggup. Ini hari ini kita insya Allah masih cukup untuk kehidupan kita untuk hari ini. Udah jangan ribut sama anak-anaknya misalnya kayak gitu. Nah, ini kalau orang yang nggak tahu dikira orang kaya. Adalah orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka di waktu malam dan siang dengan sembunyi-sembunyi dan atas terang-terangan. Maka untuk mereka pahala mereka di sisi Robbi mereka. Dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka akan bersedih. Jadi orang yang senang berinfak, memberi, apakah malam, apakah siang, makna malam siang itu kapan aja. Itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka bersedih. Ini maksudnya apa? Allah akan hindarkan orang ini. Berarti orang ini akan sampai dengan tingkat takwa insya Allah. Ya, kalau dia terus berpegang di tali Allah. Ya. Adalah orang-orang yang mereka memakan riba, tidak mereka berdiri kecuali sebagaimana berdiri orang-orang yang kerasukan setan dari kegilaan. Demikian dengan karena mereka mengatakan sungguh hanyalah jual beli seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan dia mengharamkan riba. Maka siapa yang datang kepadanya nasihat dari Robbinya, lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu. Dan urusannya kembali kepada Allah. Dan siapa yang kembali mengerjakannya, maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Jadi orang yang memakan riba itu berdirinya seperti orang yang kerasukan setan dari kegilaan. Gimana? Jadi kalau bisa dilihat, kadang yang masih diingatkan itu waktu sholatnya nggak bisa tetap, nggak bisa goyang dia. Ya, ada kan keluhan orang yang seperti itu. Nah, itu tandanya lihat berarti ada masalah riba dalam makanan kita. Iya. Masalah ini yang terutama masalah riba nih. Jadi kalau sudah mendapat nasihat dari Allah seperti kita ini, kita ngaji, kita jadi tahu, terus berhenti, itu apa yang telah lalu. Jadi urusannya kembali kepada Allah. Kalau dia kembali, maka itu langsung dikatakan dia adalah penghuni neraka. Allah menghapus riba dan menyemburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap yang ingkar, yang berdosa. Jadi yang disuburkan sedekah. Sedekah itu beda dengan infak ya. Kalau sedekah memberi tapi masih ada maksud, ada tujuan.
seperti kita memberi karena biar sehat, sakit itu kan biar sehat. Nah itu berarti tujuannya ke situ, atau memberi karena niat apa. Nah, karena sedekah itu menghilangkan bencana yang memberi. Nah, kalau yang menerima bisa jadi dapat, kalau langsung. Nah, tapi nggak besar, kecil. Nah, tapi walaupun kecil, seperti misalnya yang harusnya kena jatuh dahan kayu, karena dia sudah bersedekah, dia dihindarkan dari itu. Tapi yang menerima langsung bisa jadi kena duri. Jadi walaupun kecil, ya kita menghindari. Karena apa? Rasulullah itu ya berusaha tidak makan sedekah. Nah, ya bukan disedekahkan lagi, tapi diinfakkan. Nah, jadi orang yang menerima pertama sebagai penyaring. Yang selanjutnya nggak apa-apa lagi. Itu nilai infak itu nggak apa-apa, menyenangkan. Tujuannya ini apa? Allah menghapus riba dan menyuburkan sedekah. Ini supaya kekuatan orang beriman itu bersatu kuat. Nah, jadi kan dengan ini saling bantu kita. Nggak akan ada kurangnya, tetap bisa kita gunakan. Jelas yang ini ya. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, bagi mereka pahala mereka di sisi Robbi mereka. Dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak mereka akan bersedih. Sama juga seperti yang bersedekah tadi, berinfak. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian orang-orang yang percaya atau beriman. Maka jika tidak kalian mengerjakan, maka umumkan dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kalian bertobat, maka untuk kalian pokok harta kalian. Tidak kalian dizolimi dan tidak kalian menzolimi. Nah, ini paham ya? Jadi kalau sudah diumumkan perang dari Allah dan Rasul-Nya, ini berat berarti. Nah, dan jika ada yang mempunyai kesulitan, maka berilah tangguh sampai waktu lapang. Dan bahwa kalian bersedekah lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Dan bertakwalah dan takutlah dengan hari yang kalian dikembalikan di dalamnya kepada Allah. Kemudian dipenuhi tiap-tiap diri apa yang dikerjakan, sedang mereka tidak dizolimi. Jadi kalau ada masalah hutang, jadi kalau memang sudah dalam kesulitan, kasih tangguh, kasih sampai masa lapang. Kalaupun kita punya hati atau punya kelebihan sehingga merelakan untuk bersedekah, itu jauh lebih baik. Karena apa? Nanti kalau di sana itu sebenarnya harta kekayaan dunia ini sebenarnya seperti sesuatu yang menjijikkan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berutang piutang dengan suatu utang sampai kepada waktu yang ditentukan, maka tulislah dia. Nah, ini perintah menulis. Kalau ada hutang, dan hendaklah menulis
di antara kalian seorang penulis dengan adil, dan jangan enggan seorang penulis untuk menulis sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah dia tulis. Dan hendaklah mendiktekan yang atasnya hak, dan bertakwalah kepada Allah Rabbinya, dan jangan mereka mengurangi darinya sedikit pun. Maka jika adalah yang atasnya hak seorang yang bodoh atau orang yang lemah atau tidak mampu untuk mendikte itu, maka hendaklah mendiktekan walinya dengan adil, dan hendaklah mempersaksikan dengan 2 orang saksi dari laki-laki kalian. Maka jika tidak ada 2 laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari orang yang kalian senangi dari para saksi, agar jika lupa salah seorang keduanya, lalu mengingatkan salah seorang keduanya yang lain. Dan jangan enggan para saksi apabila mereka dipanggil, dan jangan jemu untuk mereka menulisnya yang kecil atau yang besar kepada waktunya. Demikian lebih adil di sisi Allah dan lebih teguh untuk kesaksian, dan lebih dekat agar tidak kalian ragu-ragu, kecuali bahwa terjadi perniagaan tunai, kalian melaksanakannya di antara kalian, maka tidak dosa atas kalian adalah tidak kalian menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kalian berhutang piutang, dan jangan memudaratkan seorang penulis, dan jangan memudaratkan penulis, dan jangan saksi. Dan jika kalian mengerjakan, maka sesungguhnya itu kefasikan kalian, dan takutlah kepada Allah. Dan Allah mengajarkan kalian, dan Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Ini masalah hutang piutang. Ini disuruh perintah menulis ya. Jadi mau yang besar, mau yang kecil. Jadi ini kalau kita lihat, kita sering hutang misalnya selama ini keseluruhan kan, orang hutang piutang itu kayak kalau sekarang di perbankan ya. Itu kan hutang piutang. Jadi kalau secara ininya menulisnya benar, ya, tinggal yang apa lagi yang harus diperbaiki aja itu. Jadi riba yang jangan ini. Tapi kalau yang benarnya ya kita benarkan. Memang penulisannya, waktunya udah benar. Tapi tinggal diperbaiki masalah ribanya bagaimana. Dan jika kalian atas perjalanan dan tidak kalian dapati seorang penulis, maka jaminan yang dapat dipegang. Maka jika kalian telah aman, maka jika percaya sebahagian kalian dengan sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya menunaikan amanatnya, dan hendaklah takut kepada Allah Rabbinya. Dan jangan menyembunyikan kesaksian, dan siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya dia dosa hatinya, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Jadi ini kalimatnya kalimat mukamat semua, jelas. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan jika kalian menyatakan apa yang di dalam diri kalian atau kalian menyembunyikannya, Allah memperhitungkan kalian dengannya. Lalu dia mengampuni kepada siapa yang dikehendaki, dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki.
Dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Berimanlah, percayalah kepada Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Robbinya dan kepada orang-orang beriman. Semua beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitabnya dan Rasulnya. Tidak kami membeda-bedakan di antara seorang pun dari Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Kami memohon ampun kepadamu, Robbi kami, dan kepadamu tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang kecuali kesanggupannya. Baginya apa yang dikerjakan dan atasnya apa yang diusahakan. Robbi kami, jangan engkau bebankan kami, jangan engkau hukum kami jika kami bersalah, jika kami lupa atau bersalah. Robbi kami, dan jangan engkau bebani atas kami beban berat sebagaimana engkau membebankannya atas orang-orang dari sebelum kami. Robbi kami, dan jangan engkau bebankan kami apa yang tidak ada kekuatan bagi kami dengannya. Dan maafkanlah kami dan ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami atas kaum yang ingkar. Jadi ini lebih agak cepat saya baca karena memang kalimatnya kalimat yang jelas ya Muhammad. Ada yang kurang jelas kira-kira dari awal tadi? Ada pertanyaan? Dari 267. Ya. 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 Bagi hasil. Harga awalnya kalau orang beli 500.000, jual ke kita 800.000, bayar per bulan. Itu apa riba? Jadi berarti kita membeli produk ya. Kita membeli produk yang dibeli oleh mereka. Dibeli misalnya mereka membeli 500, dijual ke kita 800. Kalau bayarnya cicil itu kan sama dengan ngutang. Jadi tujuannya kalau dibeli pertama harganya 500, ya walaupun panjang tetap 500 boleh. Tapi kalau dua harga itu udah beda. Mereka ada bilang kalau cash 500, kalau kredit 800, ada gitu. Istilahnya harga yang mereka kasih tahu ke kita itu udah harga dengan iuran bulanan. Kalau total iuran saya sampai 8 bulan itu 800, sebulan 100 kita harus bayar. Itu kalau ini kita kan ini beda ya dengan syariat. Ini kita ke hakikat. Tujuan hati tadi apa? Tujuan apa? Dia mau cari laba atau memang mau bantu? Kalau memang dia memang jualan ya nggak apa-apa. Kalau memang dia jualan nggak apa-apa. Jualan nih saya memang jual beli, ini harganya segini. Itu tergantung. Tapi kalau dia memang cari keuntungan dengan
rentang waktu itu sudah salah. Dan kita juga yang membantu dia salah, sama yang mengambil dan yang memberi. Tapi kalau dia memang tujuannya jualan, kita beli nggak apa-apa. Paham nih ya? Baik. Misalnya kalau nggak kita beli uang lagi, ada program kayak gitu, jadinya kayak merasa terbantu. Ya, itu nafsu. Nafsu kan. Jadi sekarang inilah untuk membedakan yang mana nafsu, yang mana butuh. Ini kita harus paham. Ya. Ya, itu kalau ini kita kembali ya, ini hati. Jadi hakikat itu yang dari hati. Kalau keluarnya dari hati, nggak masuk dia. Kalau itu ke syariat bisa untuk mendidik anak. Mendidik anak itu ke syariat bisa. Misalnya apa? Oh, kita harus melatih anak-anak supaya apa? Senang bersedekah, senang ini boleh dikasih tahu iming-imingnya kan sama anak-anak kan pelajaran apa? Begitu. Kalau kita memberi satu itu seperti akan dikembalikan 700 begitu infak. Kalau sedekah apa kita kasih tahu itu. Itu karena memang secara syariat itu begitu. Itu yang dilakukan untuk di rumah itu syariat. Terakhir, zolim nggak siapa yang untuk saya aja, kalau saya mau seperti itu, saya suruh anak-anak saya, misalnya ini anak akhirnya mereka nggak bisa juga dapatin seperti yang saya rasakan. Terus lagi dari kelas banyak bertahun-tahun misalnya dari pasar. Tapi menurut saya itu sesungguhnya itu bukan seperti itu. Ya, bukan. Karena bisa jadi belum sampai pahamnya. Ya. Iuran, sedekah boleh. Ya. Tergantung seperti ini. Kalau kita kan orang ini misalnya orang berobat sakit, itu kan kalau kita orangnya konsultasi aja, terus kita kasih pencerahan, alhamdulillah sembuh, dikasihkan uang apa namanya itu sedekah, karena apa? Dia memberi supaya tujuannya apa? Sembuh atau apa? Nah itu sedekah nilainya. Tapi yang dia beri misalnya orang melahirkan kan karena senangnya dia memberi, itu nilainya infak. Atau kita datang berkunjung karena ada anaknya kecil-kecil ini bawaan, itu infak. Ya, jadi ataupun memberi aja lah, udah senang aja lah, biar senang aja lah gitu. Itu infak tanpa tujuan itu. Ya bisa. Ya. Kalau sesuatu yang mungkar yang itu memang harus sampaikan. Tapi sekarang ini kan harus diperhatikan juga. Kemungkaran memang udah di mana-mana. Jadi memang yang namanya mungkar itu sesuatu yang tidak disenangi, terutama dari Allah. Itu seperti kayak ada tai ayam di depan rumah, kan semua nggak senang kan? Tapi kalau semua cuman nggak senang, nggak ada yang mau bersihin.
tambah yang ada tambah kotor, terinjak lah, itu kayak begitulah mungkar. Nah sekarang ini begitu juga. Jadi jalannya aman untuk memperbaiki sekarang ini karena apa? Kalau kita langsung apa namanya berbuat sesuatu itu diperhatikan juga, banyak mungkar yang lebih besar lagi. Nah, baik, jadi intinya apapun yang sudah ada di apa namanya hati kita, misalnya untuk memperbaiki suatu perkara apa, maka kerjakanlah. Nah, karena itu yang kita harus ikut memang dari hati kita itu. Cuman hati-hati itu aja. Nah, jalannya harus baik, harus bagus.